cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Selamat Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas BBCA ya. Tadi kita udah bahas BTPS gitu ya. Dan ini BBCA juga udah rilis laporan keuangan kuartal 3 nih. Saya udah baca sekilas kalau BBCA guys. Kalau BBCA saya nggak punya barang ya di sini ya. Nah, kita dari sini untuk BBCA teman-teman, itu profitnya naik ya, lumayan gede ya, lumayan signifikan lah profitnya. Dari 28 triliun naik ke 36 triliun teman-teman. Dan ini udah di sama IPOT nih udah di sederhanakan di sini teman-teman. Dan ini sama ya, 36 triliun di sini juga sama 36 triliun. Nah, BBCA profitnya naik banyak. Lumayan banyak ya. Tapi tetap aja drop teman-teman sahamnya. BTPS turun, drop. BBCA naik, drop. Kok bisa gitu ya? Nah, gini guys, kalau BBCA itu saya bisa jelasin kenapa saham BBCA itu turun. Kalau BTPS tadi udah saya jelasin ya, itu alasannya kenapa BTPS turun, karena memang beban penghapus bukuan orang yang minjem itu gede gitu ya, makanya profitnya jadi turun. Profitnya turun berarti sahamnya jadi turun. Seperti itu guys ya, itu penjelasan tentang BTPS. Tapi ini BBCA lain, profitnya naik, pendapatan bunganya naik, tapi sahamnya kok turun gitu ya. Nah, ini bisa dijelasin. Kan BBCA walaupun pendapatannya naik tapi sahamnya turun. Ini guys, yaitu ini penyebabnya. Video BI naikkan suku bunga acuan jadi 6%. Wow, banyak guys, 6% itu banyak. Nah, artinya apa? Artinya ini deposito teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nabung di deposito gitu ya, deposito di BBCA misalnya, kita bahas BBCA berarti deposito di BBCA, itu teman-teman akan dapat bunga 6% setahun. 6% setahun. Ya, catat Mas Bro, ini dia yang menyebabkan BBCA turun. Nah, teman-teman balik lagi ke dividen yield BBCA. BBCA itu per tahunnya itu sekitaran 2,3 sampai 2,5% aja dividennya. Nah, itu di situnya udah kejawab kan? Udah kejawab. Nah, jadi kalau teman-teman nabung di deposito, teman-teman deposito di Bank BCA, teman-teman akan dapat bunga 6%. Nah, kalau teman-teman beli saham BBCA di harga yang sekarang, teman-teman akan dapat 2,5% saja, 2,3 sampai 2,5% saja selama setahun dari dividen. Ya, udah kejawab kan di sini aja. Nah, itu dia guys penyebabnya, walaupun ya saham BBCA naik memang profitnya, tapi ya kayak gitu. Jadi kalau investor jangka pendek, investor yang hanya dia itu invest setahun, dia ngambil dari dividen ke dividen, tentu aja mereka akan keluar dari Bank BCA untuk masuk ke deposito BBCA biar dapat return yang lebih gede. Seperti itu guys. Nah, tapi teman-teman ya, kalau investor jangka panjang itu saya yakin dia akan nge-hold saham BBCA. Kenapa? Alasannya gini. Kalau investor jangka pendek itu dia akan taking profit aja gitu ya, udah taking profit. Mereka udah ngambil misal dari bawah sini karena memang depositonya naik, bunga deposito naik, dia juga udah profit misalnya segitu ya. Dia beli misalnya tahun lalu gitu ya, di bulan Oktober 2022 di AVG-nya 8.000 gitu ya. 8.300, 8.200, kan sekarang udah floating gain. Nah, dia keluar nunggu
dividen BBCA cuma 2,5%, Bo. Ya mending duitnya itu dikeluarin dari saham BCA, dia haki jualan saham BCA, pindahin ke deposito BBCA. Seperti itu guys, biar dapat bunga nanti 6% selama tahun depan gitu. Nah, tapi kalau itu kan buat investor jangka pendek aja ya, dia cuma setahun gitu kan. Nah, kalau investor jangka panjang saya yakin hold. Kenapa? Karena kinerjanya membaik. Kalau teman-teman lihat sini, pendapatan bunga BBCA itu naik lumayan gede loh. Nah, di sini guys nih, pendapatan bunga di mana tadi? Saya udah baca nih guys, pendapatan bunga tuh dari 51 ke 64 itu naik lumayan gede loh. Ini triliun guys ya, triliun ini. Wah gede ya, bunga BBCA itu gede ya, profit dari bunganya itu gede gitu ya, ribanya gede gitu. Nah gitu. Tapi kalau orang yang invest di saham BCA gitu, saya yakin sih masih hold. Apalagi yang dia invest dari lama gitu ya. Nah kalau dia invest dari lama, misalnya dari harga 4 ribuan, 5 ribuan, apalagi dapat di harga pandemi itu di 4.600 atau di 5.000 lah, 6.000, saya yakin masih kok. Karena dividen yield BBCA kalau di AVG 5.000 kan udah sekitaran 6%, sama aja dong sama deposito gitu ya. Karena kalau dividen yield itu teman-teman itu tergantung AVG kita kan, tergantung AVG kita. Semakin kecil AVG-nya berarti dividen yield-nya semakin gede kan gitu. Jadi kalau orang-orang yang istilahnya udah invest BCA dari lama itu saya yakin masih gold, karena kinerjanya membaik ya, naik signifikan, otomatis kedepannya pasti akan naik. Cuman makan waktu, tapi karena dia AVG-nya di bawah, dapat dividennya jadi lebih gede yield-nya gitu ya, jadi dia masih nge-hold. Nah, tapi kalau orang-orang yang di sekitaran ini, di sekitaran dia ngambil di tahun lalu lah ya, tahun lalu atau awal tahun ini yang AVG-nya 8 ribuan, saya yakin mereka akan keluar teman-teman, karena dapat dividennya cuma 2,5%. Nah, ini temporary kalau menurut saya guys. Nah, ini kalau turun dia PBC akan naik lagi karena profitnya naik. Seperti itu ya guys ya. Jadi ya kalau teman-teman itu investor jangka pendek BBCA ya ganti aja ke depositonya BBCA gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman investor jangka panjang yang udah hold sampai lama ya udah hold aja. Nah kenapa? Karena alasan yang kedua ini guys, kalau lu jual saham BBCA terus masukin ke deposito BBCA, dengan apa yang terjadi? Modalnya BBCA akan naik dari depositonya. Itu semacam kayak ini ya, harga sahamnya turun, tapi karena mereka pada ngambil depositonya, otomatis kan setor duit ke deposito, modalnya BBCA semakin gede. Nanti di tahun berikutnya karena modalnya gede, profitnya semakin gede. Jadi profit BBCA di tahun depan akan semakin gede kalau banyak orang yang nabung dan masukin deposito di situ. Nah kalau investor jangka panjang udah otomatis ini akan hold. Nah kalau yang jangka pendek keluar dulu, dia ngambil keuntungan jangka pendek yang lebih besar. Seperti itu guys. Jadi istilahnya itu ya kesimpulannya kenapa saham BBCA itu turun. Seperti itu guys ya, padahal profitnya naik. Sampai ketemu di video berikutnya.